Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita masih dengan buku yang berjudul Meraih Cinta Ilahi, Pencerahan Sofistik, karya Jalaluddin Rahmat. Pada episode kali ini kita akan membacakan sebuah bagian yang diberi judul Keberagamaan Sejati. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Masnawi, Jalaluddin Rumi bercerita, dahulu ada seorang muazin bersuara jelek di sebuah negeri kafir. Ia memanggil orang untuk salat. Banyak orang yang memberi nasihat kepadanya, janganlah kamu memanggil orang untuk salat. Kita tinggal di negeri yang mayoritas bukan beragama Islam. Bukan tidak mungkin suara kamu akan menyebabkan terjadinya kerusuhan dan pertengkaran antara kita dengan orang-orang kafir. Tetapi muazin itu menolak nasihat banyak orang. Ia merasa bahagia dengan melantunkan azannya yang tidak bagus itu di negeri orang kafir. Ia merasa mendapat kehormatan untuk memanggil salat di satu negeri di mana orang tak pernah salat. Sementara orang-orang Islam mengkhawatirkan dampak azan dia yang kurang baik. Seorang kafir datang kepada mereka suatu pagi. Dia membawa jubah, lilin dan manis-manisan. Orang kafir itu mendatangi jemaah kaum muslimin dengan sikap yang bersahabat. Berulang-ulang dia bertanya, katakan kepadaku, di mana sang muazin itu? Tunjukkan padaku siapa muazin yang suara dan teriakannya selalu menambah kebahagiaan hatiku. Kebahagiaan apa yang kau peroleh dari suara muazin yang jelek itu? Seorang muslim bertanya. Lalu orang kafir itu bercerita, suara muazin itu menembus ke gereja tempat kami tinggal. Aku mempunyai seorang anak perempuan yang sangat cantik dan berakhlak mulia. Ia berkeinginan sekali untuk menikahi seorang mukmin sejati. Ia mempelajari agama dan tampaknya tertarik untuk masuk Islam. Kecintaan kepada iman sudah tumbuh dalam hatinya. Aku tersiksa, gelisah dan terus-menerus dilanda kerisauan memikirkan anak gadisku itu. Aku khawatir dia akan masuk Islam dan aku tidak tahu ada obat yang dapat menyembuhkan dia. Sampai suatu saat, anak perempuanku mendengar suara azan itu. Ia bertanya, apa suara yang tidak enak ini? Suara ini mengganggu telingaku. Belum pernah dalam hidupku aku mendengar suara sejelek itu di tempat-tempat ibadat atau gereja. Saudara perempuannya menjawab, suara itu namanya azan, panggilan untuk beribadat bagi orang-orang Islam. Azan adalah ucapan utama dari seorang yang beriman. Ia hampir tidak mempercayainya. Dia bertanya kepadaku, Bapak, apakah betul suara yang jelek itu adalah suara untuk memanggil orang sembahyang? Ketika ia sudah diyakinkan bahwa betul suara itu adalah suara azan, wajahnya berubah pucat pasi. Dalam hatinya tersimpan kebencian kepada Islam. Begitu menyaksikan perubahan itu, aku merasa dilepaskan dari segala kecemasan dan penderitaan. Tadi malam aku tidur dengan nyenyak, dan kenikmatan serta kesenangan yang kuperoleh tidak lain karena suara azan yang dikumandangkan muazin itu. Orang kafir itu melanjutkan, betapa besar rasa terima kasih saya kepadanya. Bawalah saya kepada muazin itu, aku akan memberikan seluruh hadiah ini. Ketika orang kafir itu bertemu dengan si muazin, ia berkata, terimalah hadiah ini karena kau telah menjadi pelindung dan juru selamatku. Berkat kebaikan yang telah kau lakukan, kini aku terlepas dari penderitaan. Sekiranya aku memiliki kekayaan dan harta benda yang banyak, akan kuisi mulutmu dengan emas.
Jalaluddin Rumi mengajarkan kepada kita sebuah cerita yang berisi parodi atau sebuah sindiran yang sangat halus. Azan yang dilantunkan dengan buruk dapat menghalangi orang masuk Islam. Dari cerita di atas, kita tahu keberagamaan yang dimaksudkan untuk membawa orang kepada agama berubah menjadi sesuatu yang menghalangi orang untuk memasuki agama. Dengarlah nasihat Jalaluddin Rumi setelah ia bercerita tentang itu. Keimanan kamu, wahai muslim, hanyalah kemunafikan dan kepalsuan. Seperti ajakan tentang azan itu, alih-alih membawa orang ke jalan yang lurus, ia malah mencegah orang dari jalan kebenaran. Betapa banyak penyesalan masuk ke dalam hatiku dan betapa banyak kekaguman karena iman dan ketulusan. Bayazid Al-Bustami. Dengan pernyataan-pernyataan itu, sebetulnya Rumi ingin membedakan adanya dua macam keberagamaan atau dua macam kesalehan. Pertama, kesalehan polesan. Orang meletakkan nilai pada segi-segi lahiriah. Orang meletakkan kemuliaan pada pelaksanaan secara harfiah teks syariat. Seperti orang yang berazan, ia merasa betul-betul melaksanakan perintah agama. Karena azan itu, seperti disebutkan dalam hadis, adalah satu kewajiban yang mulia. Dengan berpegang pada teks-teks itu, orang berlomba-lomba melakukan azan. Tetapi karena yang mereka ambil hanya bungkusnya dan melupakan hakikatnya, yang terjadi adalah kebalikan dari apa yang dimaksudkan. Azan dimaksudkan untuk memanggil orang untuk salat. Tetapi dalam cerita di atas, azan telah berubah menjadi satu alat untuk menjauhkan orang dari salat. Azan tidak lagi menyeru orang untuk beribadat, tetapi telah menjauhkan orang dari ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keberagamaan jenis pertama, keberagamaan muazin bersuara buruk. Keberagamaan seseorang yang berpegang teguh kepada teks-teks syariat lalu melupakan maksud yang sebenarnya dari ajaran agama. Keberagamaan yang kedua adalah keberagamaan Bayazid Al-Bustami. Keberagaman ini menekankan pentingnya memelihara lahiriah agama dengan tidak melupakan segi-segi yang tulus, seperti keimanan Bayazid Al-Bustami. Tentang Bayazid, Rumi menulis puisi. Setetes saja dari iman Bayazid masuk ke dalam lautan, seluruh lautan akan tenggelam dalam tetesan iman. Jika sepercik api dari keimanan Bayazid jatuh di tengah hutan, seluruh hutan akan hilang karena percikan iman. Sebuah bintang muncul dalam diri Muhammad, sehingga seluruh kepercayaan Majusi dan Yahudi menjadi punah. Jalaluddin Rumi mengingatkan kepada kita bahwa keberagamaan yang tulus, betapapun kecilnya, mampu mengubah dunia. Sebaliknya, keberagamaan yang tidak tulus, betapapun besarnya, tidak berdampak apa-apa, kecuali hanya menjauhkan orang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Kita memerlukan Islam yang tampil dengan wajah yang ramah, keterikatan pada bentuk-bentuk lahiriah yang terlalu setia dengan mengabaikan inti dari ajaran Islam. Bisa jadi akan menghambat ajakan kita pada orang-orang untuk kembali kepada Islam. Bukankah kita sering menemukan orang-orang yang berdakwah dan memanggil orang kepada Islam, tetapi yang mereka teriakan adalah hal-hal yang membuat orang makin jauh dari Islam. Orang-orang yang datang untuk mencari ilmu dalam sebuah majelis taklim disirami mereka dengan kecaman dan ejekan dengan suara-suara keras yang menjauhkan kecintaan mereka kepada agama. Yang kita perlukan sekarang adalah suatu keberagamaan yang tulus, betapapun kecilnya,
Yang kita perlukan sekarang adalah satu tetes saja dari keimanan Bayazid Al-Bustami, satu tetes tulus yang membawa orang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berusaha mencari rahasia dari setiap ibadat yang kita lakukan. Tulisan ini saya akhiri dengan catatan singkat. Keimanan yang sebenarnya adalah keimanan yang dapat menarik semua orang ke haribaan Islam, apapun bentuknya. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.